Kemudian yang keempat, ya, softwarenya tanda kutip adalah Al-Quran. Bolehkah kita membaca Al-Quran untuk niat sebagai kesembuhan atau minta kesembuh dari Allah? Boleh, karena memang janji Allah di situ. Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, kami jadikan Al-Quran sebagai penyembuh. Ya. Bagaimana caranya membaca Al-Quran? Atau bagaimana caranya agar kita merasakan getaran-getaran Al-Quran? Maka caranya tidak lain tidak bukan jadikan kita larut hanyut dalam bacaan tadi. Sebagaimana orang-orang yang berhingar-bingar dengan musik-musik mungkin di diskotik atau mungkin di klub-klub di sana, ya, dan mereka merasakan kenikmatan. Kita kaum muslimin harusnya juga merasakan kenikmatan dengan mendengarkan Al-Quran. Maka kalau Anda jogging, jangan putar musik, tapi putar Quran di telinganya. Kalau Anda lagi masak, putar Quran di situ. Ya, lagi ngapain, gak ngapain, putar Quran. Ya, yang luar biasa lama-lama kayak begitu, lama-lama hafal sendiri. Sebagian besar dari kita hafal Yasin, ya kan? Kenapa bisa hafal? Karena dibaca kan, nggak niat hafal juga kan? Zaman Yasinan itu kan, zaman kita Yasinan gitu, yang sekarang masih sebagian Yasinan juga ya. Kita nggak ada niat untuk ngafal, tapi gara-gara dibaca terus ya hafal sendiri. Dan Al-Quran itu obat yang paling baik untuk masalah yang ada di kolbu dan masalah fisik. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Pernah diriwayatkan bahwa sekalian beberapa sahabat melewati satu kampung yang mereka kemudian melihat kepala kampung tersebut sedang tersengat kalajengking. Lalu akhirnya mereka, orang-orang dusun itu meminta bantuan kepada para sahabat tadi, dan apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan saat itu mereka meruqyahnya, membacakan di tempat yang sakit tadi dengan bacaan yang sederhana tapi luar biasa efeknya, yaitu Al-Fatihah. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka yakin. Maka Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai penyembuh. Bagaimana caranya? Baca Quran lebih banyak, minta sama Allah. Satu juz belum selesai atau belum dapatkan vibrasinya, tambah lagi 2 juz, tambah lagi 3 juz, sampai akhirnya apa? Sampai saat itu akhirnya air mata kita berlinangan dan kita tersungkur, bersujud, menangis kepada Allah. Dan saat itu kita merasa, ya Allah, kalau engkau ridho, ya, kalau engkau ridho dengan penyakit, dan dengan penyakit yang kau gugurkan dosa-dosaku, maka ya Allah, berikan aku ridho lebih banyak lagi untuk menjalani sakit ini. Tapi kalau memang waktunya sembuh, maka ya Allah, sembuhkan aku dengan Al-Quran ini. Bisa kayak begitu? Bisa. Itu toolsnya. Ya, jadi kita harus dekat dengan Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran, sebagaimana musik memberikan vibrasinya, Al-Quran juga memberikan vibrasinya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Anda banyak dari sini yang suka dengan reciter atau pembaca Quran, atau para hufaz dengan nada-nada mereka. Ya, dia punya nada itu yang membuat kita itu tergetar. Ya, maka dekatlah dengan Al-Quran sebagai obat yang paling baik. Obat yang paling baik. Seperti itu softwarenya.